bukan nasab Rasulullah, bukan keturunan Rasulullah, menurut saya terlalu kebanteran lah, terlalu kebablasan. Kita tidak senang kalau pengingkaran terhadap nasab itu nanti merembet kepada meragukan kejujuran ulama. Ini yang harus digarisbawahi. Ya. Jadi para ulama dari Bani Alawi itu menjadi panutan ulama NU. Seperti Al-Faqih Al-Muqaddam. Dia mengaku bahwa nasab dia sambung kepada Rasulullah. Kemudian dikuatkan oleh ulama besar yang menjadi wali kutub. Namanya Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Yang punya Rotib Al-Haddad. Dia punya guru Umar bin Abdurrahman bin Nagil Al-Attas. Punya Rotib Al-Attas. Dua-duanya mengakui bahwa kami adalah keturunan Rasulullah. Nah, pengakuan itu dibenarkan oleh ulama al-faqih al-muhaddis, ahli faqih ahli hadis Ibnu Hajar al-Haytami. Kitab Tuhfah yang menjadi rujukan kaum Syafi'i. Dibenarkan juga oleh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Dibenarkan juga oleh ulama-ulama yang lain. Ya. Jadi ada peran para habaib Bani Alawi kepada ajaran NU. Saya tulis di buku yang saya tulis ini. Ya. Hakikatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Di bagian paling akhir saya membuat kesimpulan ya, bahwa di dalam ajaran NU ada 3 iltizam. 3 keharusan. 1, harus mengikuti madhab fikih 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang kedua, wajib mengikuti madhab kalam atau madhab teologi, yaitu madhab Asy'ari dan Maturidi. Yang ketiga, wajib mengikuti madhab tasawuf, yaitu madhab Junaid al-Baghdadi dan madhab al-Ghazali. Nah, keputusan Kiai Hasyim seperti ini dari mana? Dari kaum Bani Alawi, dari Bani Alawi itu. Karena ya, kesimpulan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ari dan Maturidi itu ngutip dari ulama namanya Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi yang ngarang kitab itu Ithafus Sada Al-Mutakin Syarah Ihya. Di situ dikatakan sampai saya hafal karena menjadi penulis, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaati fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyatu. Kalimat itu dia nukil dari Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di sini nih saya tulis ini. Ya. Kemudian mazhab 4. Pola pikir NU mazhab itu harus 4 itu mengambil dari seorang Sayyid Alawi bin Ahmad As-Seghaf yang mengarang kitab Al-Fawaidul Makkiyah. Nah, Alawi bin Ahmad ini mengutip dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam muqaddimah kitab Tuhfatul Muhtaj. Imam Ibnu Hajar mengambil dari Imam Nawawi dalam muqaddimah kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Itu gitu. Terus mazhab yang tasawuf, mazhab bahwa mazhab tasawuf harus mengikuti siapa? Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali diambil dari Imam Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengambil dari pendapat Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab kecil yang sampai ngaji, Risalatul Mu'awanah. Nah, Risalatul Mu'awanah itu mengutip dari perkataan ulama besar dulu abad keempat Hijriah, Abul Qasim Al-Qushairi. Di dalam kitab namanya Ar-Risalatul Qushairiyah. Jadi penelusuran keilmuan ini menguatkan bahwa para ulama ini percaya kepada nasab habaib Bani Alawi. Kalau kita sudah meragukan ulama, runtuhlah keilmuan kita. Jatuhlah sanad ilmu kita. Hancurlah agama kita. Itu yang harus dipikir.
gara-gara penelitian seperti itu. Nggak bisa. Ya kan? Karena apa? Rasulullah bersabda dalam hadis yang didengar oleh sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haramun. Barang siapa mengaku punya hubungan nasab kepada orang yang bukan bapaknya, padahal dia ngerti bahwa orang itu bukan bapaknya, surga haram baginya. Kalau hadis ini kita saja tahu, mana mungkin ulama sekelas Sayyid Murtada Az-Zabidi tidak paham. Mana mungkin sekelas Abdullah bin Al-Haddad tidak paham. Mana mungkin ulama besar sekelas Imam Nawawi tidak paham. Yusuf An-Nabhani tidak paham. Enggak mungkin. Mereka ulama yang ilmunya kita anut. Kita punya keyakinan kepada para ulama itu. Dan ulama yang harus kita ikuti adalah ulama siqatun, ulama yang andal ilmunya. As-sabat, yang komitmen keyakinannya. Yang konsisten ideologinya. Itu begitu. Kalau mereka ini kita ragukan, sama dengan kita meragukan ideologi kita sendiri. Ini bahayanya. Ini namanya fahada khatarun azimun. Ini bahaya besar. Itu menurut saya. Sehingga Abdullah bin Ali Al-Haddad pernah membuat surat. Jadi beliau punya buku namanya Al-Mukatabat, surat menyurat. Al-Mukatabat itu surat menyurat. Dia menyurati seorang ulama. Kalimatnya min Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Alawi Al-Husaini. Berarti kan mengaku saya ini Husaini. Kiai Hasyim Asy'ari di dalam kitab Ziyadah Ta'liqat. Jadi NU itu didirikan dulu, dikritik oleh kiai di Pasuruan namanya Abdullah bin Yasin Al-Pasuruani. Kemudian kritik Al-Pasuruani dibalas kritik oleh Kiai Hasyim, judulnya Ziyadah Ta'liqat, bahwa Anda mengutip syair itu, Anda mencuri dari syair karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ki Hasyim cetha nulis ngono kuwi. Berarti Ki Hasyim ngakoni kalau Abdullah bin Al-Haddad itu Habib Bani Alawi sambung kepada Rasulullah karena disebutkan Al-Habib, disebutkan Al-Haddad. Kemudian di dalam Qanun Asasi Ki Hasyim mengakui qala As-Sayyid Ahmad bin Abdillah As-Segaf. Ada As-Sayyid, ada As-Segaf. Berarti ada ulama yang dulu ketua Rabithah Alawiyah namanya Ahmad bin Abdillah As-Segaf. Diakui oleh Kiai Hasyim. Di dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, Kiai Hasyim sering mengatakan qala As-Sayyid Muhammad fi Syarhil Ihya'i. Siapa yang dimaksud Sayyid Muhammad fi Syarhil Ihya'? Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi yang mengarang kitab Ithafus Sada Al-Muttaqin. Jadi Kiai Hasyim itu mengakui. Kalau Kiai Hasyim mengakui, masa kita enggak? Masa kita ragu-ragu? Jadi wa yahrumu at-tashkiku fil ulama'i. Tidak boleh menciptakan keraguan terhadap ulama. Ya, bahaya ini. Bisa meruntuhkan ideologi, bisa meruntuhkan akidah. Ini yang kita pikir adalah dampaknya, bukan hanya apinya yang menyulut, tapi kita pikirkan juga kebakarannya. Maka kita harus ikut memadamkan api itu, jangan ikut membakar.